Ya, oke, selamat datang, selamat berjumpa kembali channel Programming 223. Kita sambung pembahasan kita lanjutan tutorial prota struktur bangunan dua lantai. Nah, ini kita lihat eh, untuk modelnya yang kemarin ya, lanjutan dari kemarin. Jadi kita sudah punya model seperti ini. Sekarang part ini kita akan lanjut ke analisis dan menyeting tulangan ya. Kita lihat di part ini kita modelnya kita sudah ini, jadi kita bisa lihat di review desain statusnya kita belum desain ya, masih warna putih. Sedangkan untuk yang lain-lainnya seperti kolom, kita lihat kita pakai dua kolom ya, kolom 40-40 dan 30-30. Yaitu kita juga lihat balok, ini balok kita ya, supaya kita tidak salah. Balok sudah. Nah, sudah itu kita lihat juga material kita. Ini balok ada yang slope juga ya, ini kuning, ini slope ya. Saya anggap balok gantung karena memikul dinding juga ya, beban dinding. Itu material. Nah, semua material kita pakai K250 ya, atau FC20. Nah, K250, K300-nya nanti coba kita rancang di pondasi ya. Udah itu beam wall, beban dinding. Nah, ini semua yang berwarna merah ini adalah memikul beban dinding bata tebal 120 ya, tebal 12 cm. Modelnya seperti ini. Yaitu untuk beban mati. Ini beban mati. Yang kuning ini tidak punya beban mati ya. Tidak ada pasangan keramik dan lain-lain di atasnya. Tapi yang biru itu di dalam ruangan itu ada pasangan keramik. Jadi itu ada gantungan plafon dengan ya pasangan keramik dan gantungan plafon ya. Dengan cor alas pasir dan cor keramik ya. Ini ada bebannya kita masukkan. Sudah itu beban hidup. Nah, ini beban hidup. Kita boleh cek beban hidupnya. Kita di kamar-kamar itu besar ya. Kita pakai 1,97 kN. Untuk kamar karena ada peralatan seperti tempat tidur, lemari, TV, dan lain-lain ya. Sudah itu yang kuning 0, tidak ada beban hidupnya karena dark ya posisinya. Jadi itu ada 4,79 kN itu untuk area duct ya. Duct yang ada profil tanknya atau tandon air. Nah, sudah itu tombol sebelah ini terintegrasi beam, tidak ada objek baru, semua objek lama ya. Oke, langsung saja kita masuk ke analisis gedungnya. Apakah ini aman tidak? Nanti dia akan konfirmasi ya. Langsung analisis. Sudah itu kita coba pertama axial load. Kita coba report axial load. Oh, tidak bisa ya. Dia mau kita ini axial loadnya. Bisa ya ternyata ya. Beban-beban yang bekerja di gaya aksial. Di total ke bawah itu aksial beban mati itu ya 8.120 ya kilonewton. Untuk beban live load, beban hidupnya 752 kilonewton. Untuk beban mati, dead load-nya 957 kilonewton ya. Oke. Untuk total di atas sudah live load-nya sudah ada ya, key ya. Total key-nya ada ya. Oke, ini gaya aksial yang kita bisa munculkan. Nah, sekarang kita mau masukkan dulu setting untuk beban gempa, respons spektrum. Respons spektrumnya ini belum ya, kita belum pasang ya. Oke, kita pasang dulu. Nah, kita masuk ke building. Kita masuk, oke. Lab. Nah, kita masuk ke analisis dulu. Kita masuk ke analisis building. Nah, materialnya sudah oke semua. Kita masuk ke seismic parameter.
Ini untuk coach-nya kita pakai SNI ya 2019, terus ASCE 2010 ya untuk beban angin, terus ASCE 07 sampai 10 untuk beban kombinasi. Ini sama seperti SNI kita ya. Oke, sama sekarang seismic parameternya beban gempanya ya. Nah, kita cuma kasih masuk satu atau dua ya. Resikonya kita bangunan apa ini? Kita bangunan apartemen, kita resiko 2 ya. Resiko 2. Oh, termasuk resiko 1 ya. Resiko kategori 2, tetapi skala faktornya 1 karena kita cuma bangunan rumah ya. Di home ya. Kita pakai resiko 2 ya. Oke, pakai 2. Sekarang kita masukkan SS dan S1, kita buka. Saya sudah capture ya untuk respon spektrumnya ya. Tadi saya sudah masuk ke capture respon spektrum desain spektra Indonesia yang terbaru ya. Jadi ini lokasinya, tandai kita sudah dapat. Nah, ini respon spektrumnya. Jadi kita sudah dapat lokasinya, ini responnya ya. Saya capture dari Ciptakarya pu.go.id tahun 2021. Ini desain spektra Indonesia ya. Ini koordinatnya setelah dihitung dapatnya ini ya. SS-nya itu 0,25. Kita masukkan ya. SS 0,25, oke. Sedangkan S1-nya. S1-nya 0,11. S1-nya 0,11. Oke. Sudah itu untuk batuannya di sini dikatakan batuan ya. Keras ya, tanah keras. Jadi kita masukkan di sini tanah hard rock SA ya. Hard rock. Jadi dia tanah keras ya. Karena di spektra kita dapat ini batuan ya. Oke, seismiknya sudah. Sekarang ini kita masuk ke dia dual with special moment racing frame. Oke, pakai yang memikul momen ya. Oke ya. Kita pakai spesial yang ini ya. Ya spesial aja ya. Ini dia punya skala faktornya ya. Oke. Respon spektrumnya sudah oke. Kita klik oke. Nah, sekarang load kombinasinya. Kita langsung saya load generator ya. Ini ya. Ini sudah kita load generator saja. Nah, semua akan muncul karena ini mengacu pada SNI kita ya. Ya. Klik oke. Kita ada punya 19 slot kombinasi beban ya. Sudah itu untuk beban angin, ya beban angin karena ada 3 ini kita mengacu juga pada SNI kita. Ini sudah standar codes ya Indonesia. Oke saja. Sudah itu kita masuk ke sini, oke kita lanjut. Lab model, oke tidak masalah. Analisis. Nah, kita masuk ke kolom desain. Oke. Kita masuk ke analisis, kita building cek dulu. Kita cek ada yang error. Dan nomor error ada 6 ya. Saja ini. Ini oke, ada overlapping ya. Overlapping yang di atas tadi. Loss. Itu kita building analisis. Nah, kita mau langsung dia mendesain ya. Saya mau dia mendesain tulangannya ya. Biar dia langsung mendesain tulangan.
Ya, oke ya, kita sudah dapat reportnya. Saya katakan oke, dir 1. Baik. Nah, ini kita lihat ada error atau tidak ya. Terus billing analisisnya sudah oke ya. Nah, building analisis sudah oke, kita masuk ke analytical model. Ini analytical modelnya. Kita lihat diagram momennya. Nah, ini kita tutup aja dulu ya. Jadi kita lihat momen-momen yang bekerja di kolom. Ini di kolom ya. Ini di balok. Saya mau yang kolom dulu. N dari atas ya. Dari atas. Nah, kalau kita aktifkan ini, kita bisa lihat animasinya ya. Nah, kita lihat animasi yang di gempa coba ya. Ini di Nah, coba kita lihat animasinya. Oh, ini di plat ya. Masih dari atas. Coba kita lihat yang ada gempa itu quick ya. Ini sepertinya ya. Oh, ini. Oke. Animasinya. Ya. Oh, ini. Dari atas. Ini dari atas ya kalau dari lihat. Nah, ini momen untuk momen ya. Kita lihat M33-nya ya. Direction. Nah, ini mode shape 1 ya. Ya dari arah X ya. Vertikal. Modal X. Z. Oke, ini seismik arah X ya. Gempa arah X ya. Kita lihat munculkan momennya ya. Sialnya coba. Ini. Kita lihat. Masih di sini ya plot kombinasinya ya. Coba di mode shape 2, mode 2 ya. Ini dari gempa yang menghantam dari samping ya. Kita lihat yang mendorong dari samping. Nah, kalau kita lihat dia menghantam dari arah depan ke belakang. Ini ya. Nah, masalah ya. Oke, jadi di sini nanti kita akan mendapatkan beban-beban yang bekerja. Yang paling besar nanti kita akan tahu berapa ya. Kita akan tahu berapa yang paling besar dan itu menjadi acuan kita dalam mendesain. Ini ya kita dapat momen terbesarnya ya untuk kolom ya, sial kolom ya. Dan ini juga kita bisa klik ya, klik di sini properti ya. Sorry. Nah, ini diklik di sini ya, show diagram. Jadi kita bisa tahu ya terhadap ini yang paling besarnya berapa ya. Bisa tahu berapa momen yang bekerja ya. Ini. Ini ya. Kita bisa tahu momen
Kita bisa ukur juga ya berapa. Nah, oke. Jadi kita sudah punya eh, ini ya. Ini juga kita bisa klik langsung di sini, dia akan keluarkan axial force yang menekan dari atas, terus gaya geser, torsi, dan momennya ya. Untuk IN, IN ini yang di atas ya, sedangkan JN itu yang di bawah ya. Di IN itu, oh sorry, IN yang di bawah ya ini, IN di bawah 3,62 kN, sedangkan yang di atas 3,49. Jadi kita sudah dapat momennya ya, cuma 3,51, 364 ya kN. Oke, nah sudah sampai sini. Sekarang kita munculkan pembesian yang eh, kita mau pakai ya. Jadi teman-teman, kita tidak bisa juga percaya software 100%. Jadi nanti seperti gaya-gaya dalam yang keluar ini, saya akan pakai software lain juga. Saya pakai SAP 2000 atau tidak, saya pakai ASDP konkret ya, untuk mengetes gaya sehingga dapat ulangannya ya. Jadi kita tidak bisa percaya 100% satu software ya. Oke, kita tutup. Sekarang kita suruh dia untuk merancang fondasinya ya. Kita suruh dia rancang fondasinya. Nah, di sini adalah substrate, oke, 500 ya. 5000 kilonewton per kubik ya. Oke. Kita ini kita pakai soil stressnya, saya pakai untuk tanah keras, saya pakai 250 kilonewton per meter persegi ya, meter persegi bukan sentimeter tapi meter persegi ya. Oke, ini saya close dan saya suruh dia analisis ya, ini ya. Kita suruh dia analisis dulu. Right. Oke, tutup. Jadi dia katakan oke dulu ya. Ini oke warning. Kita join ya, solver. Oke, apa? Kita lihat. Oke. Tadi ini tempat saya bikin ini. Ini kalau 250, ini pakai 250 ya. Lihat analisisnya. Nah, ini dia ya. Fondasinya yang menekan fondasi dari bawah ya. Ini ada 601 kilonewton ya. 300, 700. Cukup besar yang menekan dari atas ya. Fondasi ya. Baik, kita tutup ya. Oke. Yes. Kita sudah dapat ya. Nah, sudah dapat. Close. Nah, sudah gitu barulah kita bisa munculkan tipe fondasinya. Di sini ada ya. Saya mau pakai yang puting aja ya. Yang fondasi satuan ya, bukan pancang ya. Nah, di sini sudah dapat ya. 1,8 kalau 1,8 sudah cukup. Ya. Tebal sekian ya. Ada pedestal, add pedestal, nggak usah pakai pedestal. Kita pakai ini saja langsung. Nah, ini saya sisa dipnya 40. Oke, kalau saya pakai kurang dari itu 1,7, saya invalid ya. Jadi yang bisanya itu dia kasih 1,8 kali 1,8. Wah, besar sekali, hampir 2 meter ya. Untuk lebar bawah fondasi ya, dengan tanah yang tadi kita dapat ya. Ini ya 129. Nah, ini nanti kita akan coba juga di apa? Di ini ya, dia dapatnya segini ya. Dia dapatnya segini. Menurut dia ya. Menurut dia ini ya. Jarak besinya nanti dia akan gambar sendiri. Nah, menurut dia dia dapatnya fondasi 1,8 ke 1,8. Nah, ini terlalu besar ya sebenarnya. Cuma
Ya, kita okekan saja. Ya, 1,8 hampir 2 meter ya. Kita okekan saja, nanti kita akan uji di software lainnya. Ini materialnya, ini tadi soil soil apa? Daya dukung tanahnya 250 kilonewton ya per meter persegi, bukan sentimeter ya, per meter. Ini beban-beban yang menekan. Ini rebar nanti dia pakai besi 16 jarak 100 ya. Ini menurut dia besi 16 jarak 100 cukup besar ya fondasi. Oke, saya oke saja. Nah, ini sudah dapat satu ya. Jadi fondasinya seperti ini. Jadi kalau kita mau mendesain semua ini ya kekurangannya dia ya satu-satu kita desain karena puting itu tidak bisa bersamaan ya. Yang ini ya. Ini tidak bisa. Oh, ini bisa ya. Dua langsung. Karena sama bebannya. Nah, ini oke. Saya oke. Ya oke saja ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini lebih besar ya. Wah, lebih besar dia yang di tengah ini. Coba kita kontrol Z dulu ya. Masa lebih tengah lebih besar? Ya, kita satu-satu dulu. Ya. Nah, wah ini 2 meter kali 2 meter nih. Karena yang di tengah mungkin dia pertimbangkan terlalu terlalu apa? Terlalu besar ya. Coba ini saya naikkan menjadi 6 ya. Ini jadi 50. Ini saya kurangi coba. Masih oke. 2 meter terlalu besar. Sorry. 2 meter terlalu besar. Saya tidak bisa 2 meter nih. Oh ini 1, tadi 1,8 ya. 1,8 5 per heck. Ini tidak bisa ini. Tetap 2 meter kali 2 meter. Kalau suruh dia desain ya, desain 2 meter kali 2 meter besar sekali ini fondasi. Ini coba saya pakai turun. Apa yang masih berat ya? Soil bearingnya itu kecil ya, soil bearingnya ya. Coba kita lihat ini materialnya, soil bearingnya ini kecil ya. Net itu 230 ya, net bearing capacity. Sedangkan kita punya ultimate soil bearingnya itu 250. 250 kilogram per meter persegi. Kilonewton ya, kilonewton per meter persegi. 1 meter persegi itu ya cocok lah. Cocok ya. Kecuali ini kita naikkan ya. Kalau ini naik jadi coba 350 lain masih belum. Nah, 80 ke 180. Kalau soil bearingnya itu kita dapat 350 ya. Nah, ini kita perlu coba lagi ya. Saya tidak menurut dia seperti ini ya. Tapi karena bebatuan tadi menurut dia didapatnya segini. Nanti kita akan coba. Karena di sini yang satu ini dia berhasil dapatnya kecil ya. Yang ini dapatnya kecil. Ini 200 ke 200. 200 ke 200. Terlalu besar juga 200 ke 200. Oke, kalau dia gini dia katakan valid. Ini belum bisa. Maksimum net bearing capacity itu 250, sedangkan dia dapat 267 kilonewton ya. 267 kilonewton per meter persegi ya. Nah, nanti kita desain aja di berikut ya. Kita akan pakai software lain. Jadi untuk fondasinya kita hindari dulu.
Saya akan perbandingan dengan software lain, apakah dapatnya segitu besar ya. Oke, kita lanjut ke untuk desain hal desain. Oh, tadi ini sudah sepertinya. Coba kita lihat kolom ya. Nah, kolom itu ada beberapa yang masih valid ya. Yang masih valid. Ada beberapa yang masih salah ya. Jam ini kalau 40-40, dia dapatnya berapa nih? Kita lihat ya. Nah, dia dapatnya besi 25. Wah, besar sekali kalau besi 25 ya. 3. Gridnya 3. Nah, kita ulangi ya. Saya coba ulangi ya. Select. Nah, saya coba ulangi. Oke, transformnya ini. Oke. Ini saya ganti ya. Saya ganti menjadi kalau tidak ini saya ganti kuantitinya ini saya pakai 2, ini juga 2. Oke. Jadi gini tapi besinya saya turunkan ya. Besi dengan diameter saya pakai besi 16 ya. 16 masuk tidak ini. Nah, saya maunya gini. Oke. Oh, masih masuk ya. Nah, kita klik oke. Oh, enggak mau dia. Enggak masuk dia. Kita ulangi. Ini masih enggak masuk di sini ya. Garis spacingnya sih enggak masuk. Besi coba kita ulang lagi. Di sini satu ini yang masih belum masuk menurut dia ya. Interaktif 12 besi 16 harusnya 12 ya besi 16. Ini harusnya masuk sih menurut saya begitu sih. Update coba. Nah, oke masuk kan? Masa 12 tidak bisa masuk ya. Nah, ini kita lanjut saja langsung ini juga. Untuk linknya, ini linknya tadi kita jangan pakai itu. Linknya nah ini kita jangan pakai besi 8 ya, ini besi 10 ya. Besi 8 jarak 250. Saya mau pakai 10. Besi 10 ya. Besi 10 calculate. Nah ini besi 10 ya, sudah kita edit. 8 terlalu dekat ya. Nah ini kita lihat ya, kita bisa langsung copy saja ini informasi. Copy bar, pastinya di sini. Bar. Kita copy bar dulu. Kita pilih ini. Ini banyak yang masih merah ya. Kita coba cari yang all story aja. Kita ulang calculate ya. Jadi ketika dia dapatnya segini, kita masih bisa update ya. Kalau kita rasa ragu, kita bisa update. Nah, terus kita bisa standarisasi juga. Ini standarisasi tadi.
kita pakainya yang ini. Oke, ini standarisasi, kita pakai besi 16 2. Yang ini besi 33 kita ganti aja ya, ini cornernya 2 2 ya, 2 2 udah itu besinya besi 16 saja. Nah, F kita cek, banyak yang belum bisa ya. Harusnya ini ketika kita copy, kita pasang sini. Nah, tidak mau dia, tidak sama menurut dia. Kita copy ini, kita pasang sini. Oke. Nah, sudah paste tapi dia tidak mau, masih error ya. Menurut dia masih error. Juga kita paste di sini. Menurut dia masih error. Oke. Yang error-error ini kita harus fixkan ya dengan cara tadi. Nah, ini kita update lagi. Masih error di sini. Besi 16 dia tidak mau ya. Kita lihat interaktif. Dia mau besi 25. 12 besi 25 ya. Saya tidak mau besi 25 terlalu besar. 11 boleh. 11. Nah, saya maunya gini. Update. Coba. Oke, rasionya 1% ya. Oke, coba. Oke. Nah, masih error nih. Masih error. Dia tidak bisa besi. Dia tidak bisa besi 25 ya ini. Dia mau besi 25. 12 besi 25 dia mau. 12 besi 25. Baru dia mau. Menurut perhitungannya ya. Menurut perhitungannya. 12 besi 25. Nah, ini coba saya ganti ya menjadi 3. Tetapi saya pakainya besi 19. Nah, adakah? Tidak ada ya. Oke, coba. Masih belum ya. 4 besi 19 masih belum. Supply-nya tidak masuk. Oke, saya ulang lagi desain interaktif. Transformernya 16 besi 16. Oke, kalau demo 16 besi 16, oke. Nah, kalau ini banyak sekali ya. Tapi diameternya 16. Oke. Nah, ini dia mau. Kalau kita mau itu di kolom 1C2 ya. Coba kita cari 1C2. 1C2 itu di bagian mana ya? Nah, 1C02. Nah, ini di depan ini dia tidak mau. Dia tidak mau kolomnya tadi kecil tadi ya. Dia tidak mau. Jadi dia maunya besar tadi. Ya. 4 kali ya, 4 kali dia. Oke. Kita lanjut yang ini, 1C3. Kita mark. Kita desain interaktif lagi. 12 besi 25. Jangan ya. Kalau 12 besi 25 terlalu besar ya. Saya maunya ini 16 ya. 16, saya mau 16. Masa besinya sampai sebanyak itu ya. 3. Oke. Saya update lagi. Coding lagi. Cek lagi.
16 diameter 19 kalau mau ya. Ini dia. 16 diameter 19. Oh, tambah besar ya. Yang di tengah kolom tengah ini. 16 diameter 19. Kalau saya pakai diameter 16, saya update lagi. 16 diameter 19 tetap ya. Dia tidak mau ya. Nah, ini tidak mau. Jadi dia tetap mengacu kolomnya segini. Oke lah, kita pakai saja maunya dia ya. Jadi nanti ada banyak kolom. Ya, oke, desain ini 12 diameter 19. Oke, ini banyak besi aneh-aneh nih. Ini 16 dia mau ya. Oke, kita lihat dulu. Oh, tetap 12 diameter 19. Oke, ini lihat interaktifnya. 12 diameter 20. Apa enggak bisa 19? Masa besinya ganti-ganti gitu ya? 19 harusnya. Oke, coba kita lagi. Update lagi. 12 diameter 16 harusnya bisa sih. Nah, coba. Ini bisa. Ini lagi. Oke, coba kita update. 12 diameter 20. Saya mau 16. Oke. Interaktif lagi. Tetap 12 diameter 20 ya dia mau. Ini 3. Interaktif lagi. Nah, ini 16 bisa ini. Oke. Ini harus kita fixkan ya, teman-teman ya. Saya percepat saja ya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kita sudah desain ya untuk mesinnya. Nah, nanti kita akan desain lagi untuk pondasinya, beban-beban yang bekerja. Oke, saya langsung saja masuk ke Prota detail ya. Kita mau ke detail supaya pembersihannya itu bisa kita langsung dapat ya. Nah, yang berikut itu kita juga bisa lihat quantity ya, report ya. Nah, di sini kita bisa dapat report untuk semua ya, gaya-gaya yang bekerja. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita juga bisa lihat quantity. Ini quantity beton ya. Total quantity beton kita juga bisa dapat. Kubikasi beton ya. B1 ya. Ini kolom ya. Lebar atas area ya. Di beton kita tidak perlu hitung lagi karena dia hitung. Sudah itu yang kita dapat lagi bagesting ya. Ini bagesting. Bagesting dia juga kalkulasi. Jadi kita tidak lagi hitung bagesting. Dia akan hitung bagesting dengan sendirinya. Ini beam ya. Sampai plat slab ya. Slab ini. Areanya yang kita dapat ini kan area. Jadi ini sisa sudah dapat areanya. Totalnya juga sudah ada ya. Ini ya. Total area slab 44 untuk bagesting 4.457 ya meter persegi. Ini sudah ada, sisa kita bawa dan kita hitung nanti ya. Oke, kita lanjut. Langsung aja kita kasih keluar pembesiannya. Kita save. Kita masuk ke Prota detail.
Nah, saya mau semua aja auto generate ya. Saya menghemat waktu. Saya mau keluarkan semua langsung aja. Saya taruhnya di sini. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, oke, kita sudah dapat semuanya. Jadi detailnya sudah langsung otomatis, otomobil ya. Oke, sampai ada tekukan besinya ya. Ini untuk kilogram besi ya, total nomor satu, nomor 2 size ya. Untuk pembesiannya juga sudah ada ya, untuk besi 16, besi 19, besi 25 ya. Tadi kalau kita setel lebih bagus, kita akan ini macam ini terlalu banyak ya, besi 12, besi 16. Tapi ya, Proto itu dia realistis ya, karena dia hitungnya tidak sama rata ya. Kalau kita pakai sub 2000, kalau saya pakai sub 2000 tuh saya dapat momen terbesar di kolom. Saya sortir yang paling besar. Disitulah saya pakai acuan untuk mendesain pembesiannya. Tapi di Prota dia tidak bisa begitu. Dia gambar berdasarkan beban yang dipikul oleh kolom tersebut ya. Jadi kita lihat ini kan beda-beda ya. Kita lihat coba di level 1 ya. Nah, 0 sampai 4 meter ini. Level 1 itu kita lihat ya kolomnya ya. Beda-beda dia. Ini beda-beda kolomnya nih. Ya, lihat. Beda kolomnya. Ini besi 16 besi 16 jumlah 16. Ini besi 16 besi 19 jumlah 16. Jadi ini besi 19, ini besi 16 ya. Ini besi 16 ya. 12 saja, 12 titik. Ini besi 16, 16, 16 titik. Ini besi 19, 16 titik. Jadi beda-beda dia. Nah, ini yang paling kecil di depan dia, yang paling kecil balok depan aja dia masih 12 besi 16. Dia kecil ya memang ya, karena bebannya di depan ini cuma cuma beban plat ya. Tapi bentangan 7 meter, 7 meter. Ini kolomnya juga sebenarnya sudah cukup ya. Ini 12 diameter 16. Ini 12 diameter 16 betul. Tapi di belakangnya 12 diameter 19, 12 diameter 16. Jadi ini momennya besar di sini, ini momennya agak kecil ya. Ini momennya kembali lagi besar, di sini momennya kembali kecil ya. Ini juga momennya kecil, di sini momennya besar, di sini momennya kecil, di sini momennya besar lagi ya. Jadi ini sudah apa, agak memang Prota akan mendesain seperti itu karena di sinilah penghematannya kita. Tapi pasti orang kerja susah ya karena besinya campur-campur. Di sini 12 diameter 19. Terus di sampingnya 12 diameter 16. Jadi kita beli besi diameter 16, beli besi diameter 19, bahkan ada yang diameter 25 sepertinya ini. Oh, ini di lantai 1 tidak ada diameter 25. Di lantai 2 sepertinya ada ini. Nah, lantai 2 diameter 25 ada. Tapi jumlahnya sedikit ya. Kita lihat mana yang diameter 25. Ya, jumlahnya sedikit. Jadi nanti ya ini 4 diameter 25. Nah, ini kita bisa konversi. Jadi pakai 4 diameter 19 saya sudah cukup. 4 diameter 19 sudah cukup. Ini 4 diameter 16, 12. Wah, ini besar di sini ya momennya ya. Nah, ini yang kita bingung ya. Di sini di samping sini besar sekali momennya nih. Sampai dia dapat segini ya. Ini di elevasi 2 ya, 8 meter ya. 4 sampai 8. 4 sampai 8 harusnya cuma diameter 2 di 2 meter 19, tapi ini sampai ada 4 ya. 4 ya. Ini menjadi catatan ya. Menjadi catatan nanti kita perbaiki ya.
kita mau pakai yang mana. Yang penting di Prota ini dia sudah menjabarkan secara ini juga ya, macam ini. Balok-baloknya juga sudah ya. Dia sudah menjabarkan secara model dan secara perhitungan. Bisa nanti kita hitung kembali di pembesiannya ya. Apakah betul pakai segini? Nah, lebih bagus kita ambil momen yang terbesar dan kita pakai untuk seragamkan ya. Karena Prota dia tidak bisa seragamkan ya. Seragamkan dia baca over ya. Jadi dia tetap mengacu pada penghematan. Itu momen ya di situ jadinya seperti itu. Momennya besar ya besinya segitu. Ini macam sini kan ya kecil-kecil tiba-tiba ada yang besar. Ini diameter 22, diameter 20 ya. Ini diameter 22, diameter 16. Nah, ini kita bisa konversi sebenarnya. Kita bisa konversi ya. Ini tulangan semuanya. Kuatnya sih. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di part terakhir. Saya akan membandingkan dengan software lain untuk footplate-nya ya. Tadi footplate dapat 2 meter kali 2 meter ya. Saya masih belum puas ya untuk footplate. Ada 1,8 kali 1,8 ya. Nah, untuk bangunan 2 lantai ini ya, saya masih kurang puas footplate-nya. Nanti kita akan desain, kita akan bandingkan ya. Bandingkan dengan software lain ya. Apakah pas atau tidak ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video terakhir nanti untuk bangunan 2 lantai. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.